Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sabila Hidayat. Saya dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301006. Di video kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 3 dari mata kuliah pemrograman mobile, di mana kami sudah masuk ke proyek kami masing-masing. Di sini proyek kelompok saya itu ada namanya itu Food Saver, tentang makanan gitu, untuk mengetahui kalori makanan, gula makanan, segala macam gitu. Nah, di sini saya langsung menjelaskan aja dari materi yang disampaikan Bapak di lab tuh, langsung ke project yang sudah saya buat ini ya, biar cukup tentunya. Nah, yang pertama itu adalah penerapan view binding. Nah, binding ini tuh adalah fitur dari Android Studio yang mempermudah akses komponen tampilan view saat inisialisasi di activity tanpa perlu menggunakan find view by ID. Tanpa inisialisasi itu dia langsung bisa nyambung ke activity-nya yang di layout-nya itu. Nah, caranya itu pertama itu di grade script itu. Nih, kita buka yang modul nih. Nah, terus ini kita kopas ini di bawah build types, kita kopas ini sih 3 baris ini doang, kita kopas dari modulnya Bapak. Terus ntar di atas di sini nih, ini kan ada nih yang warna biru-biru nih di atas nih, ntar ada tulisan sign now gitu di SYN now gitu kan, sign now. Nah, biar itu tersambung gitu, kita pencet itu. Karena saya udah nyambungin jadi kayak nggak ada lagi idenya. Nah, dari pasang di anunya di build grade KTS-nya. Nah, selanjutnya tuh di activity-nya tuh di Kotlin Java-nya itu kita pasang juga tuh ini nih, private latent var binding activity main binding. Nah, itu tuh mengaktifkan si apanya ya, si binding itu kita pakai itu. Nah, terus variabel ini namanya variabel global, dan ini yang activity main binding itu menyesuaikan nama layoutnya. Misalnya kan ini kan saya kan pakai main activity ya, di main activity otomatis dia nama itu menyesuaikan ya, harus sesuai, dan juga jangan lupa diimport. Nah, terus di sebelum ini kan ada kode namanya itu set content view r.layout.activity activity main gitu kan. Itu di atas ini nih, di atas ini tuh dia ada codingan itu. Nah, itu tuh diganti dengan ini. Nah, binding, nah ini tuh penggantinya si set content view-nya itu, karena kan itu kan untuk nyari ID-nya ya. Nah, ini kita ganti aja. Nah, terus di bawahnya kita tambahin ini binding nama buttonnya, terus set on click listener-nya. Nah, di sini tuh ada file intent this login activity class Java. Nah, ini tuh untuk apa ya, kayak perintah untuk mengirimkan undangan lah gitu ya, sebutannya undangan dari si main activity ini tuh ke login activity. Jadi tuh kayak misalnya ini perintah, kalau misalnya button ini tuh di klik, berarti kita tuh harus pindah ke halaman si login activity. Nah, ini nih yang ini yang ini nih untuk apanya ya, untuk perintahnya. Ini kan cuma undangan ya. Nah ini tuh baru perintahnya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada, cuman gini doang, jadi ini perintah yang ini, undangan yang ini tuh cuman terbuat tapi nggak bisa dijalankan. Nah, untuk mengeksekusi itu si undangan itu, kita pakai si set activity intern nih, itu untuk binding. Ini juga jangan lupa kalau misalnya ada apa-apa gitu, kayak ini kan diimport kan, nah ini berarti diimport. Nah, udah binding, selanjutnya kita ke pengenalan atribut komponen. Nah, itu kita masuk ke dalam layout. Oke, deh. Nah, di sini kan ada beberapa atribut ya, kayak kita dari ini aja deh, button. Nah, atributnya tuh ini, kayak ini kan ID-nya, ada layout width. Nah, sebenarnya layout ini
itu ada margin tab apa segala macam kan. Nah itu sebenarnya untuk margin ini kan saya pakai margin tab aja ya. Nah itu sebenarnya ada margin horizontal dan vertikal yang auto gitu ya. Marginnya itu left dan right dari si parent constraint-nya gitu kan. Nah, cuma di sini karena saya ikutin desain yang udah sebelumnya dibuat di Figma, jadi saya buat otomatis gini aja, kayak margin top itu 12 sesuai dengan desainnya. Nah terus di sini tuh ada background tint. Nah background tint itu tuh memberikan warna pada buttonnya. Nah di sini tuh saya ada pakai color, kayak seharusnya ini warna gitu kan, kayak warna oranye gitu misalnya kan, tapi di sini saya pakai color slash primary. Nah nanti saya jelasin ya. Nah terus kayak masih banyak lagi nih atributnya, kayak font family ini atribut juga, terus kayak text color ini ntar saya jelasin juga ya untuk fontnya. Nah ini masih banyak lagi kan, kayak misalnya di sini juga sama nih ada alignment. Nah alignment ini untuk biar tulisannya itu berada di tengah gitu ya, kayak rata tengah. Nah selanjutnya itu adalah penambahan resource. Nah ini nih untuk si color sama font itu. Nah yang pertama itu tuh saya mau jelasin si gambarnya ini dulu. Nah cara untuk masukin gambarnya itu, pertama itu kita tuh harus punya file gambarnya itu di, ini kan di res nih, di res. Nah di drawable ini kita pastikan aja gambar, misalnya kita ambil dari file explorer explorer. Nah file explorer, terus kita pastikan aja di sini, dan pastikan nama dari filenya itu tuh nggak pakai huruf kapital atau ada spasi ya, karena itu nggak sesuai penamaannya. Nah contohnya kan kalau misalnya udah bisa diakses fotonya itu bakal bisa kita klik kayak gini ya. Nah terus cara inputinnya itu di sini ada palette kan, nah, terus ada widget nih, ada image view. Saya kasih contoh deh, misalnya di sini image view. Nih image view kita drag aja. Nah otomatis itu akan masuk ke sini nih, foto-foto yang udah ada sebelumnya, ada yang template dan juga yang kita inputin. Nah kita pilih, terus kita okein, ntar dia otomatis akan muncul seperti ini. Kita sesuaikan aja ukurannya ya. Nah itu untuk image view. Selanjutnya itu ada custom si fontnya dan text view. Nah untuk custom font itu tuh sama kayak si gambar tadi, kita harus punya dulu file dari fontnya tersebut. Kalian bisa download dulu fontnya itu di Google Font. Nah lalu di sini tuh kita, nah ini nih kita buat sendiri ya si folder fontnya itu. Nah cara buatnya itu pertama kita klik yang resmi, kita klik kanan, new, add Android resource directory. Nah baru deh kita pilih font, misalnya ini font kan, tipenya font, ininya font. Kalau misalnya belum ada ya, kalau udah ada mah lanjut aja gitu kan. Nah terus kita okein, terbuatlah si font ini. Nah isinya ini kita habis dari download tadi itu kan isinya tuh zip tuh. Nah dari zip itu kita buka, nanti kita cari yang formatnya tuh TTF. Nah dari TTF itu baru kita kopas ke si folder file font. Nah terus pastiin juga kalau nama filenya itu tuh nggak ada huruf kapital dan nggak ada spasi, karena itu penamaan yang benar. Kalau pakai kapital ntar error. Nah kan udah ada fontnya, jadi kita pas pakai itu langsung aja tuh, misalnya nama ininya font family. Nah langsung tuh ntar ada pilihan nih, misalnya nih ya, tuh langsung ada pilihannya nih sesuai nama yang kita isi tadi, medium, light atau regular, yang saya input aja ya. Kalau misalnya butuh lagi kayak bold atau italic itu ya kita masukin lagi tuh filenya ke file tadi. Nah selanjutnya itu ada string dari string XML. Nah string XML itu tuh kita tuh kayak ngebuat ini string teksnya tuh didefinisikan.
terus sama di seluruh tempat. Misalnya kita tuh mau pakai kalimat pantau nutrisi dan kesehatan bersama Anda bersama kami itu kayak gak di satu halaman aja, misalnya ada 5 halaman yang pakai kalimat yang sama. Kamu mungkin aja kita ketik semua satu-satu, tapi kayak ada cara mudahnya, yaitu menggunakan si string ini. Nah, yang pertama kita definisikan dulu di sini nih, di values, terus di string. Nah, kita definisikan ini contohnya kan kayak udah bawaan dari awalnya. Nah, kita definisikan dengan nama D1. Nah, value-nya itu ini, pantau nutrisi dan kesehatan Anda bersama kami. Nah, otomatis kalau misalnya kita panggil si D1 ini di mana aja. Salah cuy. Maaf. Sih. Nah, ya kan sama kayak deskripsi ini kan. Nah, si teksnya itu langsung kita panggil aja string slash D1. Nah, itu kayak mendefinisikan semua kalimat yang ada di si D1 itu tuh ke semua halaman. Jadi kayak kita nggak perlu nulis lagi satu-satu ketik manual gitu kan, kita bisa pakai ini shortcutnya ya. Nah, itu text view. Nah, sama juga ini kan teks kan. Nah, di si text view-nya itu akan menggunakan ini nih. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu menggunakan warna. Nah, warnanya sama juga kayak kalau misalnya kita masih pakai kode-kode warna itu kan kadang lupa ya, kayak pakai hashtag FFFF gitu kan untuk warna putih gitu kan. Nah, kayak capek gitu kan kalau misalnya kita tuh nulis satu-satu gitu. Nah, sama caranya di values dan colors ini kita definisikan warna yang kita mau sesuai dengan namanya. Misalnya ini namanya primary, terus warnanya sekian, secondary warnanya sekian, teksnya secondary atau teks ini terserah ya namanya, ini nggak harus sama gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya saya mau pakai warna oranye tadi, saya tinggal panggil ini nih, color primary, otomatis warnanya warna oranye. Nah, terus kayak ini nih, warnanya secondary kan. Nah, saya tinggal panggil, nggak perlu saya ketik ulang kode warnanya. Sama ya untuk memudahkan. Yang terakhir itu ada navigasi antar activity. Nah, navigasi antar activity ini cara ini kan udah jadi nih kan, saya udah punya 3 halaman nih, 3 activity. Nah, gimana caranya supaya dari main activity itu buttonnya itu dipencet, diakses gitu kan, bisa navigasi ke halaman-halaman yang lainnya. Nah, cara navigasinya itu pertama ini pakai bindingnya tadi. Kita itu kan binding tadi itu kan cuman nge-inisialisasi tanpa dipanggil gitu ya, tanpa ngebuat filenya lagi. Nah, dengan udah siap si binding itu kan udah diinisialisasi, ini dia caranya tadi yang saya jelasin di awal tadi itu. Yang ini untuk ngirim undangan, semacam undangan lah sebutannya ya. Nah, terus ini tuh untuk menjalankan perintahnya, untuk mengeksekusi si undangan tersebut agar pindah ke halaman yang dituju. Misalnya ini this di main activity, pindahnya ke login activity. Terus di login activity itu, nah this si halaman si main activity si login activity pindah ke tugas P2. Nah, tugas P2 itu ini dia. Nah, kali ini saya akan demo ya, semoga waktunya cukup. Saya mendemokan hasilnya. Nah, sama ini ada ini kan, terus tugasnya itu dari button login ini tuh kalau diklik akan masuk ke halaman login. Nah, masuk ke halaman login ini bisa kita tulis passwordnya tipe password, jadi kayak hasilnya itu ditutup disiniin. Lalu kalau tombol buttonnya itu dipencet akan masuk ke tugas bangun datar di pertemuan 2 sebelumnya seperti ini. Nah, jadi tapi ini nggak usah dijelasin lah ya, karena sebenarnya udah saya jelasin kan. Terus bisa kembali lewat sini juga. Selesai deh. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penyampaian. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.